Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi. Saya di sini akan menjelaskan salah satu dari teknik subnetting yaitu PLSM atau Variable Length Subnet Max, di mana PLSM ini digunakan untuk membagi subnet yang berbeda dalam satu jaringan yang sama, di mana jaringan yang saya gunakan memiliki IP address yaitu 192.168.1.624. Sebagai contoh di sini terdapat ada 4 ruangan, di mana masing-masing ruangan ini memiliki jumlah user yang berbeda. Untuk melakukan PLSM itu dapat melakukan pembagian subnet mulai dari user yang terbesar maupun dari user yang terkecil. Di sini karena pembagian IP itu sebenarnya disesuaikan berdasarkan prefix atau kelipatan yang ada pada prefix, sehingga kita dapat melakukan pembagian subnetting mau itu dari mulai yang terbesar maupun dari yang terkecil itu sama saja. Itu yang pertama, saya akan bahaskan pada ruang admin, di mana di ruang admin itu sendiri ada 14 user, sesuai dengan tabel prefix bahwa 14 user atau 14 source yang dapat digunakan pada prefix 128, di mana 128 ini memiliki total IP, yaitu 16 dengan dikurangi 2, digunakan sebagai IP network dan juga IP broadcast, sehingga sisanya itu menjadi 14 IP host yang dapat digunakan, di mana IP network yang saya gunakan pada ruang admin ini yaitu 192.168.1.0 dengan IP broadcast 192.168.1.15 dan IP range-nya mulai dari 1.1 hingga 1.14, di mana salah satu IP range ini saya gunakan sebagai IP gateway. IP gateway yang saya gunakan yaitu 192.168.1.1 dan subnet mask yang saya gunakan itu sesuai dengan prefix-nya di 128, di mana memiliki subnet mask yaitu 22255.240. Lalu pada ruangan kedua memiliki 6 user sesuai dengan prefix, yaitu ada pada 129, di mana 129 itu memiliki total IP 8 dengan IP host atau ring host-nya itu ada 6, di mana 2 lagi digunakan sebagai network juga broadcast, dan IP network yang saya gunakan di sini yaitu 192.168.1.16 dan IP broadcast 192.168.1.25 dengan IP range-nya mulai dari 1.17 hingga 1.24. Lalu salah satu IP range host ini yang saya gunakan sebagai IP gateway yaitu 192.168.1.17 dengan subnet max sesuai dengan prefix-nya yaitu 129, yaitu 22255.248. Lalu selanjutnya ruang operasional memiliki 62 user sesuai dengan tabel prefix. Cocok yang digunakan yaitu prefix 126 dengan total IP 16 dengan IP range host-nya itu 62, di mana IP network yang digunakan itu 192.168.1.64 dan IP broadcast 192.168.1.127 dengan IP range-nya mulai dari 1.65 sampai 1.126. Dengan IP range saya ambil salah satu IP dari IP range host sebagai IP gateway yaitu 192.168.1.65 dengan subnet max yaitu 22255.192 sesuai dengan prefix pada slash 26. Lalu selanjutnya menentukan subnetting pada ruangan training dengan jumlah 126 user dengan prefix yang cocok yaitu 125 dengan total IP 128 dengan IP range host-nya yaitu 126, di mana IP network yang digunakan yaitu 192.168.1.2128, lalu IP broadcast yaitu 192.168.1.255 dengan IP range host-nya yaitu mulai dari 129 sampai dengan 1.254, di mana IP range host ini saya gunakan salah satunya sebagai IP gateway yaitu 192.168.1.129 dengan subnet max yang digunakan sesuai dengan prefix 125 yaitu 255.128. Nah, untuk melakukan penghubungan antar ruangan agar dapat mengakses atau saling mengirim pesan dari ruangan admin ke ruangan meeting atau dari ruangan meeting ke ruang operasional maupun ruang operasional maupun ruang training maupun sebaliknya, dan dapat ke ruangan yang mana saja, kita melakukan static routing, di mana static routing ini itu konfigurasi itu pada ruang admin
itu pada bagian IP networknya. Begitu juga pada ruangan-ruangan lainnya itu yang memasukkan IP networknya, lalu subnet mask pada masing-masing ruangan yang digunakan sesuai dengan prefixnya, lalu next hopsnya itu menggunakan IP salah satu IP yang digunakan pada masing-masing ruangan. Maka setiap jaringan pada masing-masing ruangan akan saling terhubung. Lalu eh, sebelum melakukan static root, tentu juga kita melakukan konfigurasi pada masing-masing kabel, pengkabelan atau masing-masing portnya, di mana first Ethernet ini sesuai dengan hubungnya dia terhubung ke ruang admin, di mana ruang admin ini memiliki IP gateway. Maka kita masukkan di sini pada masing-masing portnya itu menggunakan IP gateway-nya 192.168.1.1 dengan subnet max-nya 22255.240. Lalu pada first Ethernet 0/1 yaitu sesuai pada IP gateway ruang marketing itu menggunakan 192.168.1.17 dengan subnet max-nya yaitu 22255.248. Pada Ethernet 1/0 menggunakan IP gateway pada ruang operasional, di mana IP gateway yang digunakan yaitu 192.168.1.65 dengan subnet max-nya 22255.192. Itu juga pada Ethernet 1/1 menggunakan IP gateway pada ruang training yaitu 192.168.1.129 dengan subnet max-nya 22255.128. Kita melakukan routing static, kita juga memasukkan IP sesuai dengan port-portnya masing-masing. Di sini maka kita akan bisa mengirimkan satu paket dari ruangan admin ke ruangan training. Ini dilakukan dengan cara 2 kali untuk mengkonfirmasi pesan yang dikirimkan itu benar. Maka di sini pesan yang dikirim dari ruang admin ke ruang training itu sukses. Nah, sebelum itu juga kita melakukan konfigurasi juga pada bagian PC, di mana kita memasukkan IP tadi sesuai dengan IP address pada IP4 ini dimasukkan IP rank hostnya yang dapat kita gunakan, kecuali IP network, IP broadcast, dan IP gateway. Itu dapat digunakan pada IP PC-PC pada setiap ruangan. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.